sebuah kota kecil yang tumbuh di antara jejak sejarah dan kekayaan alam, berdirilah Pangkal Pinang. Kota ini dikenal sebagai jantung provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebuah kota yang tidak hanya kaya akan hasil bumi, tetapi juga kaya akan nilai kehidupan. Di sini perbedaan bukanlah sesuatu yang memisahkan. Perbedaan justru menjadi warna yang memperindah kehidupan. Masyarakat hidup berdampingan dengan latar belakang yang beragam. Berbeda suku, budaya, bahasa, serta keyakinan. Dalam perbedaan itu, ada satu hal yang tetap sama. Keinginan untuk hidup damai, keinginan untuk saling menghormati, keinginan untuk berjalan bersama sebagai sesama manusia. Di pusat kota ini, berdiri dua rumah ibadah yang menjadi simbol nyata dari harmoni tersebut. Satu berdiri megah dengan kubah yang berkilau, satu berdiri teduh dengan suasana penuh pengharapan. Masjid Agung Kuba Timah dan Gereja GPIB Maranatha. Sejauh ini tidak ada, belum pernah ada masalah apapun di antara kami ya. Betul, memang kayak masjid GPIB Maranatha berdampingan dengan Masjid Kuba Timah, itu maksudnya hanya satu tembok yang memisahkan kami. Tidak pernah ada ya. Sejauh ini toleransi di antara kami terjadi dengan baik ya. Intinya nggak pernah ada penolakan, nggak pernah ada istilahnya keluhan, nggak pernah. Itu dari pihak masjid nggak pernah. Ya gitu ya, bahkan pernah juga menghantar kue gitu di saat menjelang perayaan Natal, dan kami juga menjelang besok hari raya Idul Fitri ya, datang menjelang buka puasa seperti itu, menjalin tali silaturahmi. Jadi di situ kan sebenarnya ketika kita sering berkunjung, kita ingin mendapatkan masukannya, apakah ada persoalan yang bisa memicu kita bersemangat. Nah, seperti ini. Bahkan dari masjid juga pernah bertanya dulu pertama-tama tuh, apakah doa kami mengganggu gitu ya. Tapi sejak awal memang sudah disampaikan doanya itu nggak diarahkan ke gereja, tapi diarahkan ke kita sampai ke belakang. Dan juga untuk area di sini luas, volume suara ini banyak. Itu kita bukan berada di tempat pemukiman. Di sini orang ya aman aja. Filosofi yang sudah mendarah daging di masyarakat provinsi Bangka Belitung ya, kalau itu dipegang terus, saya rasa nggak ada lagi yang perlu diperbaiki ya, tinggal bagaimana kita menerapkannya gitu. Agama, iman, pribadi setiap kita itu kan menyatu ya di dalam diri kita, jadi kita amalkan saja. Sudah kita pahami baik, yang sudah kita diajarkan nenek moyang kita baik, filosofi yang baik itu aja kita bisa makan ya. Buktinya kita aman-aman aja lah ya di Bangka Belitung ini. Kemudian, apakah kerukunan menjadi ancaman bagi umat yang beragama? Itu kembali juga sih menurut pendapat saya pada pribadi ya, bisa itu kerukunan itu bisa merusak. Bukan saja kita bicara satu komunitas kepada komunitas yang lain, tapi itu komunitas kecil, keluarga ya. Ketika kita memang sudah dibentuk atau mungkin kita bertumbuh menjadi orang yang egois ya, keluarga juga jadi egois dan egosentris tentunya gitu. Jadi ini mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita memang bisa menurunkan kadar ego kita tadi belajar bagaimana
toleransi gitu, melihat orang lain bisa jadi lebih baik dari kita, maka ya kita bisa hidupnya berdamai sejahtera. Ada lagi yang perlu diperbaiki atau misalnya hal-hal yang kembali lah bisa merusak diri kita, itu semua menurut saya adalah diri kita sendiri. Dan yang terakhir untuk Ibu, apakah ada harapan untuk hubungan antara umat agama untuk kedepannya? Ya, harapan saya adalah ketika kita hidup sebagai satu bangsa, dalam hal ini bangsa Indonesia, mari kita menjalankan apa yang telah ditanamkan oleh leluhur kita, bahwa kita berbeda-beda tetapi adalah satu Bhinneka Tunggal Ika. Agama, latar belakang ekonomi, latar belakang sosial kita, suku, budaya, ras, tradisi yang berbeda, latar belakang pendidikan yang berbeda, itu semua sebagai sarana untuk kita belajar menghargai orang lain dan menghormati orang lain yang berbeda daripada kita. Karena dengan kita bisa Bhinneka Tunggal Ika, yang berbeda-beda menjadi satu, melihat perbedaan sebagai kekayaan bangsa kita, pasti kita bisa membangun tanah air kita bisa menjadi Indonesia maju ya, yang saat ini digaungkan Indonesia emas atau Indonesia cemas gitu ya, anak muda kita. Nah, tentu di sini mari saya mengajak anak-anak muda kita untuk bisa membangun kebersamaan ini ya, menjadi generasi yang membawa pada kesejahteraan dan keadilan sosial ya. Pemerintah dalam hal ini tentu menjadi salah satu juga figur yang kita butuhkan ya, karena pemerintah itu kan yang mengeluarkan aturan ataupun juga dia mengambil langkah-langkah strategis ya. Tentu harapannya generasi muda bisa menjadi generasi yang membuahkan kesejahteraan pada pemerintah kita ya, pro pada rakyat, dan pemerintah juga peduli pada kita sehingga ada sinergi ya, rakyat dan pemerintah, kita sama-sama satu anak bangsa. Mari kita bangun Indonesia ini menjadi Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Sejauh ini tidak ada, belum pernah ada masalah apapun di antara kami ya. Kebetulan memang kayak masuk di PIB Maranatha berdampingan dengan Masjid Quba-Timah, itu maksudnya ya. Baik, terima kasih. Selamat siang buat saudara-saudara semua. Saya DKI Noren di Lukiro ya. Saat ini tugas di DPI Maranatha Pangkal Pinang sebagai Ketua Majelis Jemaah. Dan pekerjaan saya sebagai pendeta adalah memberikan pengajaran tentang iman Kristen sesuai dengan nilai-nilai yang kami miliki dalam Alkitab, juga tentang ajaran gereja untuk jemaat agar tumbuh dalam iman, pengharapan, juga bisa mewaspadai berbagai penyesatan iman ya, serta juga supaya jemaat ini memiliki hidup dalam kasih sesuai yang Yesus Kristus ajarkan di dalam Alkitab. Itulah pekerjaan saya ataupun peran dan fungsi yang saya lakukan selama ini. Ya, untuk menjadi pendeta sendiri mungkin baru 20 tahun lebih ya, hampir 20 tahun. Di tengah-tengah perbedaan ini, adakah suatu kegiatan yang berpas-pasan antara dua rumah ibadah ini
untuk mencapai tujuan yang sama. Tidak ada bentuk program khusus yang kami miliki selama ini, artinya ada relasi kerjasama, program-program untuk untuk kami saling toleransi tidak ada. Tapi menurut saya ya selama ini bentuk toleransi yang kami lakukan adalah ya kami sebagai pimpinan dalam jemaah ataupun juga dalam gereja ya selalu mengajarkan apa yang disampaikan dalam Alkitab, yaitu kita belajar untuk menghormati agama, menghormati perbedaan yang ada ya, karena dengan kita menghormati satu dengan yang lain, kita saling mengasihi, itu otomatis akan berdampak dalam kehidupan kita juga secara pribadi gitu ya. Jadi kita akan bisa merasakan damai sejahtera. Jadi sebenarnya tidak ada bentuk khusus, hanya pengajaran-pengajaran yang sudah kami anut selama ini, dan itulah yang kami terapkan menghormati pemeluk agama lain dalam menjalankan panggilan ibadahnya, dan juga di dalam mereka merawat ya rumah ibadahnya seperti itu. Yang baru-baru ini adalah Jumat Agung, yaitu bersama dengan sholat Jumat ya. Jadi setiap tahun pasti ini akan menjadi event yang bersamaan terjadi. Namun sejauh ini sih kami tidak ada tidak ada kendala. Kami tidak artinya meminta perhatian khusus supaya kita gereja ini bisa beribadah dengan leluasa, juga nggak ada. Dari pihak masjid juga nggak ada. Jadi sejauh ini ya silakan aja gitu lakukan. Kalaupun masalah parkiran ya mungkin hal sepele, tapi itu juga bisa berdampak negatif kalau kita nggak saling menghargai gitu ya. Sejauh ini dengan kayak kondisi Jumat Agung itu ibadahnya sampai di atas jam 12, ada masalah ya, jadi parkiran di sini, parkiran di polsek, seterusnya kita sholat Jumat juga parkiran ada di depan gereja, juga di polsek. Jadi kita bisa memakai fasilitas yang diberikan polsek itu bersama-sama, sehingga dua agama ini tetap menjalankan panggilan ibadahnya secara baik dan lancar. Lalu adakah cara menjaga hubungan yang baik antara jemaah gereja dan jemaah masjid itu tersebut? Ya, kembali terkait dengan di poin 1 tadi ya, bagaimana caranya ya, itu kembali kepada pertama pribadi seseorang, yang kedua ajaran agama yang dianut ya. Kalau saya setiap orang itu sudah memiliki nilai yang baik di dalam dirinya, dan pengajaran agama yang menambah atau menumbuh kembangkan nilai baik di dalam dirinya itu yang semakin membuat dia terwujud ya, terbentuk menjadi pribadi yang baik. Sehingga dengan nilai-nilai agama kita menekankan pentingnya mengasihi, menghargai, menghormati dengan rasa satu orang lain ya, maka toleransi akan tercipta ya. Kita akan belajar menerima perbedaan sebagai sebuah kekayaan. Perbedaan itu bukan sebagai bentuk konflik untuk kita jadinya saling menyatakan, oh saya paling baik, saya paling benar, kamu harus itu, saya nggak ada ya. Dan menurut saya itu setiap agama sebenarnya mengajarkan nilai-nilai yang baik itu gitu. Jadi kembali kepada pribadi dan ajaran yang ada di dalam itu menurut pendapat saya. Bangunan megah ini tidak hanya memancarkan keindahan arsitektur Islam modern, tetapi juga menghadirkan suasana teduh dan damai bagi masyarakat yang datang beribadah. Selain menjadi tempat ibadah, masjid ini juga menjadi pusat kegiatan sosial dan keagamaan bagi masyarakat setempat.
di sini nilai kebersamaan, gotong royong, dan toleransi terus dijaga dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya kita disenang dipuji. Mohon maaf, jangan sampai nanti kan sudah pulang haji dan tetangganya gak panggil pengajian biasanya. Di atas kedamaian ini dapat dilihat, akankah ada Kalau selama ini sudah kerjasama yang terus terjalin di antara keduanya. Perkenalkan, nama saya Roni Wijayaningrat. Saya selaku staf sekretariat di Masjid Agung Qubatimah Pangkal Pinang. Baik, bentuk toleransi dan yang sudah kita jalankan, ya, kita sering banyak kegiatan-kegiatan keagamaan di Masjid Agung Qubatimah ini. Nah, ketika kita melaksanakan kegiatan keagamaan, terutama di hari-hari besar Islam atau hari-hari besar non-Muslim seperti Tahun Baru, Masehi, terus Natal, ya, kita selalu berkolaborasi untuk menyiapkan, ya, untuk mendukung teman-teman kita yang melaksanakan ibadah, ya, di gereja Maranatha, ya. Ya, intinya kita tidak saling mengganggu, tidak saling membenturkan antara kegiatan dan kegiatan. Misalnya di Maranatha ada kegiatan, di sini ada kegiatan, ya kita tidak memberikan suara-suara, atau kita sering misalnya di Maranatha ada kegiatan malam Natal atau Tahun Baru, selalu kita tidak memberikan suara ke atas yang bapaknya. Kalau enggak termasuk bapak-bapak, ya Allah, lembutkan istriku, ya Allah, biar tiap malam penuh dengan senyuman, ya Allah. Kami rezeki yang penuh dengan kekuatan yang membuat kami semakin Engkau izinkan untuk beribadah padamu, ya Allah. Rabbana taqabbal du'a, taqabbal minna innaka antas samiul alim. Subhanaka Allahumma wa atubu ilaik. Rabbil firli wa liwalidayya warhamhum taslima. Allahumma ighfir lana ma madha min dhunubina waqsimna fima baqiya min umurina warzuqna amalan zakiyatan tarda biha wa tub alaina innaka antat tawwab. hubungan yang kita selalu berkomunikasi tentu gereja, termasuk ketika kita melaksanakan seperti ibadah Quran, Idul Fitri, kita selalu ya kita silaturahmi. Apalagi kadang-kadang di bulan Ramadan itu dari gereja itu kadang-kadang ikut buka bersama sih. Nah ya, pernah ikut buka bersama meskipun mereka tidak saja ikut mengikuti kita selagi buka bersama, bersama-sama kita di sini, karena itu bentuk toleransi. Dan ketika mereka melaksanakan dan ibadah Natal, kadang-kadang kita bersama berikan sesuatu yang bisa memang sesuatu itu tidak seberapa, tapi itulah bentuk silaturahmi kita, bentuk kita persaudaraan kita, meskipun kita bukan saudara dalam agama, tapi kita kan tetap saudara di dalam divintai Trinita Tuhan. Itu seperti itu, kita sama-sama anak bangsa, tidak boleh ada benturan. Komunikasi sendiri ada jadwal pertemuan satu bulan sekali atau ketika ada kegiatan? Ya, kalau pertemuan ya kita tidak pernah menjadwalkan, tapi kadang-kadang kita ketika ada kegiatan kita tetap suat, ya. Kita tetap datang ke sana. Pak izin saya begini ya. Kita kadang
ngobrol di sana. Kadang-kadang mereka ke sini, kita ngobrol di sini. Seperti itu lagi. Intinya kita tetap menjalin silaturahim. Ya kadang-kadang saling teleponan kalau memang ada apa-apa. Kalau kita tidak ada misalnya kepengurusannya, ketua-ketuanya, misalnya ketua DKM, ketua Puro Fatima dengan pendeta di gereja Maranatha, kalau memang tidak bisa bertemu, misalnya ada kegiatan masing-masing, ya saling teleponan komunikasi. Yang penting komunikasinya lancar. Kendala sendiri ada nggak sih Pak, kendala selama menjadi hubungan antara gereja dan masjid hubungan yang harmonis? Selama kita sudah 3 tahun ya, hampir 3 tahun ini tidak ada kendala. Karena kenapa? Kita dari awal membangun masjid ini memang bukan untuk mencari masalah intinya, bukan mencari bangga-banggaan cari umat siapa terbanyak, bukan. Intinya kita untuk mendamaikan, untuk mensejahterakan, untuk istilahnya masyarakat ini supaya paham apa itu arti toleransi, ya. Makanya masjid ini juga dibangun berdampingan dengan gereja. Yaitu tujuannya apa? Tujuannya agar kita ini paham bagaimana kita itu harus duduk berdampingan, ya. Kan seperti itu. Karena pendiri bangsa kita juga yang memang maunya seperti itu. Tidak boleh ada perkelahian, pertengkaran sesama umat, semana bangsa, bahkan bukan saja mana bangsa. Nabi kita juga sudah memberikan contoh bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu sering mendatangi orang-orang non-muslim, bahkan mereka memberikan makanan kepada saudara-saudara kita yang non-muslim yang belum masuk Islam. Karena apa? Karena kita ini selaku manusia yang sudah diciptakan harus tidak boleh ada tidak boleh ada pertengkaran, intinya tidak ada saling membunuh, kecuali memang itu musuh, karena kita ini muslim juga dianjurkan tidak diperbolehkan mengganggu misalnya muslim yang ini tetangga berkata tidak memusuhi kita. Ketika kita tidak memusuhi orang itu, tidak memusuhi kita harus lebih baik. Selama ini tidak ada kendala, ya. Itu intinya kita alhamdulillah baik-baik saja sesuai apa keinginan para pendiri masjid ini, ya. Mungkin masjid ini kan dibangun untuk menjalin silaturahmi, ya. Toleransi, menjalin silaturahmi dan toleransi di umat agama di Kepulauan Bangka Belitung, khususnya di Kota Bangka. Hanya sampai saat ini bisa Tidak. mungkin kalau melihat ada celah ancaman nggak sih Pak untuk terjadinya konflik dan nauzubillah akan terjadinya. Kalau kita lihat, kita evaluasi ke depan, kalau masalah konflik itu saya kira itu mungkin kalau di sini mungkin tidak ada, ya. Insya Allah tidak ada, dan mudah-mudahan juga tidak ada dapat disampaikan. Cuma kita juga menghimbau paling kepada pemangku ketika ya biasanya itu kan terjadi presto, terjadi perbedaan itu ketika ada pilkada, pemilu, pileg, seperti itu. Jadi itu semua itu bukan bermula daripada kita. Kadang-kadang ada sesuatu ya oknum yang memanfaatkan sesuatu itu, memanfaatkan ya baik memanfaatkan kita atau yang non-muslim juga. Ada saja yang memanfaatkan itu, menjual nama mereka, menjual agama untuk mendapatkan sesuatu dari hal itu. Jadi kami mengimbau nantinya ke depannya tetaplah istilahnya seperti ini kepada para pemangku misalnya yang pengen menjadi pemimpin seperti anggota DPR apapun itu, ya jangan bawa-bawa agama masing-masing. Jadi lepaskan dulu bahwa saya bawa ini, jangan mengadu domba. Meskipun kata-kata itu memang tidak secara langsung jadi kata-kata adu domba, tapi kadang-kadang dimaknai dengan simpatisannya, pengikutnya, kadang-kadang yang seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita tetap seperti
ini ya, kita tetap damai di Pulau Bangka ini, di Pangkal Pinang ini, khususnya ada begonya di Bangka itu tidak terjadi hal-hal yang demikian. Itu Semua kenikmatan. Walaupun dan kekuasaan itu hanya orang terjebak di dalam ujian, sering diuji. Kalau nggak diuji sakit hatinya. Kemudian yang kedua, kenikmatan bukan kenikmatan yang membawa berkah, tapi kenikmatan yang membawa kepada kesengsaraan. Yang ketiga adalah al-mulk, kekuasaan. Banyak orang tergelincir dengan kekuasaan. Dua bangunan, dua keyakinan, dua cara beribadah, namun memiliki satu tujuan yang sama, mendekatkan manusia kepada Tuhan, menanamkan kasih kepada sesama, dan mengajarkan bahwa kedamaian selalu dimulai dari hati yang saling menghormati. Di tengah dunia yang sering dipenuhi perbedaan pandangan, Pangkal Pinang menunjukkan bahwa keberagaman bukan ancaman.
Indonesia dengan jiwa yang berseri-seri. Mari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai, jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah, dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, digilas oleh sejarah itu sama sekali.